Semua kecemasan, ketakutan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak pernah terjadi? Ya karena kita dari rumah sudah aman, sudah nyaman. Kondisi kita dari rumah stabil, nggak ada masalah. Jadi ketika pindah tempat doang, maka yang nggak mungkin terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Nggak mungkin kondisi kita tiba-tiba drop, itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, kemungkinannya sangat super kecil sekali. Kemungkinan besarnya adalah ya kita akan aman juga, kondisi kita akan tetap stabil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menanggapi kondisi teman-teman yang mengalami kalau di rumah kondisinya aman, nyaman, sudah mulai stabil kondisinya, nggak ada sensasi, kalaupun ada sensasi sangat minim, nggak gemeteran, nggak keliengan, sudah bisa merasakan nikmatnya makanan, tapi ketika dibawa keluar rumah atau dibawa ke tempat keramaian, tahu-tahu drop kembali, tahu-tahu kondisinya nggak nyaman, gemeteran lagi, goyang, dan nafas ngap, dada berat, keliengan, dan sensasi-sensasi yang lainnya muncul termasuk keringat dingin. Saya akan membahas atau menanggapi itu berdasarkan sebatas pengalaman pribadi saya yang pernah mengalaminya sendiri dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui. Gini, saya termasuk orang yang pernah mengalami peristiwa seperti itu. Nggak sekali dua kali, tapi berulang kali saya mengalami peristiwa yang seperti itu. Yaitu ketika saya di rumah itu aman-aman saja, nyaman, kondisi stabil, nggak goyang, nggak gemeteran, nggak keliengan, nafas juga biasa saja, nggak keringat dingin tentunya, dan saya juga sudah mulai bisa menikmati nikmatnya makanan. Aktivitas kesana kemari berjalan di sekitaran rumah sudah aman. Tapi ketika saya pergi ke tempat keramaian atau pasar, tahu-tahu nggak nyaman lagi, drop kembali. Kondisi tubuh mulai goyang kembali, keringat dingin, dan kawan-kawannya itu muncul kembali. Dan pada saat itu tentu saja saya buru-buru pulang. Setiap pulang sampai rumah sejam 2 jam kemudian kondisi tubuh saya mulai normal kembali. Yang mulanya goyang itu sudah mulai normal kembali, stabil kembali, dan yang gemeteran itu sudah mulai menghilang kembali pada saat sejam 2 jam setelah pulang. Tapi besoknya atau kapannya lagi saya bawa ke tempat keramaian lagi, terulang kembali peristiwa yang sama, yaitu drop kembali, goyang lagi, nggak nyaman kembali, gemeteran kembali. Dan itu berlangsung berulang kali, saya mengalami seperti itu. Jadi yang saya amati kondisi yang seperti itu adalah karena NC atau cemas kita yang masih tinggi. Tapi kalau kondisi badan kita sebenarnya sudah mulai membaik, sudah mulai oke. Ya walaupun tetap belum 100%, tetap belum. Cuman sudah mulai oke, sudah mulai membaik. Kenapa saya bisa bilang bahwa kondisi kita sudah mulai membaik? Ya karena buktinya adalah ketika kita di rumah, rileks, santai, nggak memikirkan yang aneh-aneh, kondisi kita aman. Kondisi kita normal, stabil, nggak goyang, nggak gemeteran. Itu artinya kondisi badan kita sebenarnya sudah mulai oke, sudah mulai membaik. Tapi ketika kita bawa ke luar rumah di tempat keramaian, itu drop kembali, ya berarti itu bukan dari kondisi badan kita, tapi dari cemas atau NC kita yang masih tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan bagi para pejuang gangguan asam lambung yang mengalami kondisi atau peristiwa semacam itu? Ya tentunya kita harus mengatasi cemas atau NC kita yang masih tinggi ketika di tempat keramaian atau di tempat di luar rumah yang jauh. Itu harus kita atasi, NC atau cemas kita pada saat di tempat keramaian. Itu saja, tapi kalau kondisi tubuh kita sudah mulai membaik, sudah mulai oke. Jadi kita fokus mengatasi NC atau kecemasan kita yang tinggi pada saat di tempat keramaian. Caranya bagaimana? Ya balik lagi, cara mengatasi NC di tempat keramaian yang paling simpel menurut saya adalah ya kita datangi tempat keramaian tersebut. Kita datangi tempat yang membuat kita cemas. Justru kita datangi, kita tongkrongi, kita kenali. Nanti lama-lama kita akan nyaman, akan aman, dan gak akan cemas di tempat keramaian tersebut. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Dan itu membutuhkan waktu berapa hari, yaitu tergantung kemampuan kita masing-masing. Ada yang sehari 2 hari sudah langsung bisa, ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru bisa. Itu sangat tergantung kepada kita masing-masing, tergantung kemampuan kita masing-masing. Dan saya termasuk orang yang kemampuannya lama untuk mengatasi yang seperti itu. Jadi saya
dulu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Saya yakin kalau teman-teman kemampuannya untuk mengatasi itu tidak selama saya. Saya sangat yakin itu. Jadi caranya kita datangi, kita tongkrongi tempat yang membuat kita cemas itu. Kita kenali kondisi situasi sekitaran tempat keramaian itu. Dan juga kita pertanyakan kepada diri kita, apa sih yang saya cemasi, apa sih yang saya takuti, itu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Apa nanti takut pingsan, apa nanti takut terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, apa takut nanti tiba-tiba drop, takut tiba-tiba gemeteran, takut tiba-tiba kena serangan panik. Itu semua itu kita pertanyakan kepada diri kita, dan kita jawab sendiri juga, kita yakinkan sendiri juga kepada diri kita bahwa semua kecemasan, ketakutan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak pernah terjadi? Ya karena kita dari rumah sudah aman, sudah nyaman. Kondisi kita dari rumah stabil, nggak ada masalah. Jadi ketika pindah tempat doang, maka yang nggak mungkin terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Nggak mungkin kondisi kita tiba-tiba drop, itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, kemungkinannya sangat super kecil sekali. Kemungkinan besarnya adalah ya kita akan aman juga, kondisi kita akan tetap stabil juga pada saat kita berpindah tempat doang. Jadi kita yakinkan seperti itu kepada diri kita juga. Nanti lama-lama kita akan sadar bahwa gini-gini, oh iya ya, ternyata yang saya cemasi selama ini tidak ada. Yang saya cemasi hanya berada di pikiran negatif saya sendiri saja. Nanti lama-lama akan sadar seperti itu, dan juga kita lama-lama akan nyaman dengan situasi keramaian seperti pada saat di tempat tongkrongan itu. Jadi kalau kita sudah mencapai atau mengalami peristiwa yang seperti itu, sudah menyadari bahwa kecemasan yang kita cemasi sebenarnya hanya ada di dalam pikiran negatif kita, maka ya kita sudah berhasil mengatasi NC. Jadi kita aman, bebas, mau pergi ke tempat keramaian pun kita akan aman, kita nggak akan kambuh, kondisi kita nggak akan goyang, karena kita sudah aman dari NC. Tapi itu tadi, kita butuh proses, butuh waktu, dan itu nggak tentu, tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mengalami kondisi seperti itu, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, karena kondisi kita sebenarnya sudah oke, cuman NC atau cemas kita saja yang masih tinggi. Gini, untuk kondisi kita yang sudah mulai membaik, yang sudah mulai oke, itu sangat perlu kita syukuri. Dan untuk NC kita yang masih tinggi, itu kita sabari dan kita terus berjuang, berusaha untuk mengatasi atau untuk menaklukkan NC itu. Jadi untuk kondisi kita yang baik, yang sudah oke, kita syukuri. NC yang masih tinggi kita sabari dan kita berjuang, berusaha untuk mengatasinya. Dan satu lagi yang penting, ketika kita bepergian di luar rumah, kita pastikan kita kenyang dulu. Kenapa harus kenyang? Ya karena kita masih mengalami atau kita masih mempunyai NC yang masih tinggi, NC atau kecemasan yang masih tinggi. Itu sangat beresiko sekali ketika kita lapar. Kita harus usahakan ketika kita bepergian di luar rumah, kita harus kenyang. Tapi nanti kalau teman-teman sudah bisa mengatasi NC, ya maka sesekali keluar di luar rumah di tempat keramaian dengan kondisi yang lapar, itu nggak masalah. Tapi untuk sementara ini, kita pastikan dulu kita harus kenyang pada saat kita di tempat keramaian. Saya kira itu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.